Islam, nikmatul iman, nikmatus sihah, nikmatul ibadah, nikmatus silah, nikmatul muwajahah, nikmatul ilm. Di mana dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita, kemudian kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menyembah kepada Allah, dan kita bisa pada kesempatan kali ini melanjutkan rutinitas kita untuk mencari ilmu. Di mana kita akan membahas sebuah bab sabar di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah pembawa risalah ini. Melalui beliau kita tahu apa yang diperintahkan, tahu apa yang dilarang, dan melalui sunnah beliau kita mengukur kehidupan kita. Maka yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnahnya, yang terbaik adalah yang sesuai dengan aturan dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita aturkan kepada sahabat dan keluarganya, salam kita aturkan kepada mereka agar kita kelak menjadi umat Muhammad yang mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin bab sabar yang kita sampai kepada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. Sebelumnya kita bahas tentang sabar, kemudian ayat-ayatnya sabar, kan kita bahas beberapa hadis tentang sabar, dan kita masuk kepada hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya sebagaimana ada di layar itu ya. Ini hadis yang ketujuh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, beliau cerita sebenarnya nih ya. Marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Kata Anas bin Malik, Nabi itu pernah lewat, jadi beliau melewati bimra'atin tabki, ya, melewati seorang perempuan yang menangis inda qabrin, di sisi kuburan. Ada perempuan nangis di pinggir kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri, kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu. Ya, ini kalau di dalam bahasa Arab ada ada redaksi-redaksi, ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu perintah tapi itu sebenarnya teguran gitu ya. Seperti misalnya ittaqillah gitu ya. Orang Arab sampai sekarang kalau bilang ittaqillah itu artinya tegur gitu ya. Walaupun maknanya bertakwalah kamu, maksudnya itu ada teguran. Wasbiri, dan sabarlah. Rasulullah mengatakan begini sebenarnya karena memang dalam kitab yang lain disebutkan perempuan ini bukan hanya sekedar sedih ya di pinggir kuburan. Nanti di belakang dikatakan beliau itu perempuan yang ini yang tidak tahu siapa namanya. Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan lam akif alasbil mar'ah, tidak tahu siapa nama perempuan yang kejadian ini, kemudian siapa nama yang meninggal di pinggirnya tadi, kan perempuan ini di kuburannya. Kemudian kenapa kok menangis? Menangisnya itu karena dia sedih meninggal anaknya. Yang menjadi problem, sedihnya itu melewati batas yang dibolehkan. Kalau sekedar sedih, ya sedih, nangis, kemudian berlinang air mata, itu dibolehkan. Bahkan Nabi mengatakan itu termasuk dari rahmat ya, rahmat Allah. Tapi kalau berlebihan sampai kepada niyaha, yang sampai nangis-nangis, kemudian kejerlah bahasa kitanya ya, sampai ngerobek-ngerobek gitu ya, itu tanda orang yang tidak sabar. Tidak sabar itu artinya tidak terima terhadap ketentuan Allah. Itu yang dipermasalahkan. Sebenarnya kan kita sudah tahu nih bahwa semua manusia akan meninggal. Ajal manusia ada batasnya. Maka kalau seperti itu, kita ini dengan keluarga kita tinggal nunggu nih siapa yang duluan. Apa saya duluan, atau istri saya, atau anak saya, atau bapak ibu saya. Kalau sudah tahu begitu, maka sebenarnya kapanpun terjadi ya nggak usah sedih lah kan gitu ya, nggak usah terlalu tidak terima pada takdir. Wong dari dulu sudah dikasih tahu kok, semua yang hidup pasti mati. Problemnya karena kita tidak pernah menghayati itu, tidak merenungkan. Sampai tiba waktunya salah satu keluarga kita yang meninggal, kita nangis luar biasa. Kemudian tidak terima pada takdir, menyalahkan ketentuan Allah, seolah-olah itu musibah yang padahal sudah dari dulu diingatkan semua yang hidup pasti mati gitu ya.
Maka Nabi ngingetin, ittaqillah, bertakwalah kamu wahai perempuan, wasbiri, dan sabarlah. Maka kemudian faqalat ilaika anni. Kata perempuan ini, ilaika anni ini sebuah kata-kata yang artinya itu mengusir ya. Ilaika anni, pergi gitu ya. Ilaika anni itu pergi gitu ya. Pergi dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Kata perempuan ini, kamu itu tidak tertimpa dengan musibahku, jadi kamu nggak tahu rasanya. Ini nih perempuan ini dikatakan tidak tahu dalam cerita ini, tidak tahu bahwa yang negor itu Nabi gitu ya. Nah, ini sedang nangis luar biasa. Ini perempuan Pak biasa begitu. Makanya perempuan itu dilarang untuk apa? Untuk ziarah kubur. Kemudian sampai sekarang pun khilaf ulama, ada yang mengatakan makruh untuk perempuan ziarah kubur. Kenapa? Karena kalau kita ziarah kubur sebenarnya kan untuk mengingatkan akhirat ya. Perempuan itu malah datang kesedihan luar biasa. Makanya dia ketika diingatkan Nabi, perempuan ini, dan juga mewakili perempuan yang lain, maka kemudian tegurkan, gak usah nangis gitu ya, gak usah ini, gak usah sedih. Wah, gak bisa, kamu kan gak mengalami apa yang saya alami gitu ya. Kamu kan gak tahu yang saya alami. Nah gitu ya. Fakidalaha, kemudian setelah terjadi Nabi pergi, fakidalaha, ditanyakan. Kemudian dikatakan ke perempuan ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadi itu yang negor kamu itu Nabi loh gitu ya. Maka perempuannya kaget, shock luar biasa karena gak tahu ini ya. Karena zaman dulu gak ada medsos Pak ya. Kalau medsos dulu kan ada siapa yang jadi apa sudah tahu mukanya kan gitu ya. Ini mendengar bahwa itu ada Nabi, dia iman tapi tidak tahu bahwa yang menegur Nabi gitu ya. Yang bilang ke perempuan ini, dalam sebuah riwayat di Al-Awsat di Imam Tabrani dikatakan Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas mengatakan dia yang ngasih tahu ke perempuan ini bahwa itu Nabi. Shock luar biasa karena tadi sudah ngusir Nabi kan ya Pak ya. Kaget Pak. Kalau kita ngusir bupati aja kaget kita kan gitu ya. Ini ngusir Nabi nih gitu ya. Maksudnya ditegur tuh gak terima. Fa'atat sebaban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajidhu indahu bawabiyin. Maka perempuan ini atat sebaban Nabi, dia datang ke pintu Nabi nyari nih, di mana ya Rasulullah itu, di mana Nabi ini, saya sudah salah tadi gitu ya, salah negor, salah diingatkan tidak terima, maka dicari. Ketika nyampe di rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin. Ini Pak, cerita ini sebenarnya kan nggak nyambung nih ya. Cerita sebelumnya kan sebenarnya nggak disebutkan, nggak apa-apa nih gitu ya. Cuma karena saking kagetnya disebutkan dalam hadisnya. Ketika datang ke pintu Nabi, falam tajid indahu, perempuan ini tidak menemukan ada bawabin. Bawabin itu bahasa kitanya, bawab itu sebenarnya apa namanya? Pintu besar dan orang yang menjaga depannya, gerbang lah ya. Nggak ada satpamnya, nggak ada security-nya, tidak ada pas pampresnya, nggak ada Pak. Kan kaget gitu ya. Ini katanya Nabi. Ini kok katanya pimpinan umat Islam, istilahnya rajanya, presidennya, mana gitu ya, protokolernya nggak ada gitu ya. Sehingga sampai disebutkan hal tersebut, shock beliau. Kemudian ketemulah dengan Nabi, faqalat lam a'rifka ya Rasulullah, saya nggak tahu kamu ya Rasulullah, nggak tahu engkau. Coba saya tahu mungkin tidak akan begitu responnya, ini bahasa kitanya ya. Faqala, ini Nabi mengatakan, ini yang menjadi mahallus syahid, ini dalilnya. Faqala Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Kata Nabi, sesungguhnya sabar itu hanya pada serangan yang pertama, hanya pada kejadian. Sodmah itu artinya, sodama itu artinya tabrakan ya. Tasodum itu kalau dikatakan tasodama saling menabrak. As-sodmah, kejutan pertama. Kata Nabi, sabar itu kata Nabi ada pada kejutan pertama ketika terjadi kejadian. Ini Pak ya, syarat sabar. Jadi kalau kita ingin sabar, sabar itu kata Nabi ada pada momen pertama kita tertimpa musibah. Misalnya begini, kita ditelepon oleh orang, assalamualaikum, ya salam, ada apa? Bapak meninggal gitu ya. Momen pertama kali itu kena, kemudian kita bisa ngontrol emosi kita, tidak nangis-nangis. Kalau sampai perempuan kadang sampai pingsan kan, saya nggak pingsan. Itulah momen sabar yang sesungguhnya. Kalau sudah 3 hari Pak,
3 hari sudah nangis-nangis, sudah pingsan, sudah gini ya. 3 hari kemudian saya sudah sabar. Bukan sabar namanya itu. Kenapa? Karena kalau sudah lewat waktu, mau apapun itu pasti akan ya hilang lah gitu ya. Beban seberat apapun, kalau sudah lewat, pasti akan mulai longgar, mulai ringan gitu ya. Maka kata Nabi, sabar itu pada kejutan pertama. Kita keluar dari masjid, Pak. Ini Pak, saya cerita nih ya, ada orang keluar Jumatan nih, kita keluar dari masjid, sandalnya hilang, ngomel luar biasa, ngomel sampai keluar kata-kata kotor gitu ya. Habis itu baru dia, habis 2 jam 3 jam, udahlah saya sabar gitu ya. Kok sabar dari tadi, ngapain kok ngomel-ngomel kan gitu. Ngomel-ngomel, marah-marah, keluar kata-kata kotor. Maka sebenarnya sabar itu kata Nabi, ujian sesungguhnya, sabar yang dipuji oleh Allah, yang pahalanya besar, yang derajatnya tinggi, ketika terjadi pertama kali musibah. Ada kabar pertama, ada kejutan pertama, ada musibah pertama kali, disitulah sabar sesungguhnya. Kalau sudah lewat, nah itu bukan sabar namanya. Semua orang pasti sabar namanya kalau begitu ya. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ada pada kejutan pertama, ada pada kejadian pertama. Kalau sudah lewat, itu bukan sabar ya, bukan sabar. Karena semua orang kalau sudah lewat, sudah 3 hari, sudah seminggu, itu namanya sudah hilang ringan, diobati oleh waktu namanya itu ya. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan, tabki ala sobiyin laha, perempuan ini nangis kepada anaknya. Jadi anaknya nangis, anaknya meninggal, kemudian perempuan nangis. Nangisnya dalam penjelasan yang lain, kata Imam Al-Qurtubi, al-zahir annaha, perempuan ini nangisnya berlebihan. Karena kalau sekedar nangis biasa, Nabi pun juga pernah ketika putranya meninggal juga keluar air mata kan gitu ya, biasa. Tapi ini kejadiannya Nabi sampai negor itu karena memang berlebihan di dalam sedihnya, berlebihan. Jadi saya ingatkan lagi ya, ini penting ini ya. Kita bayangkan orang tua kita, anak kita, pasangan kita itu pasti akan meninggal. Kalau enggak saya duluan, ya mereka duluan. Kalaupun terjadi, ya sudahlah, kan sudah diingatkan dari dulu. Jangan sampai kita ketika kejadian dari meninggal, orang tua, anak, seolah-olah kita tidak pernah mendengar bahwa Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan meninggal. Jangan sampai ketika meninggal anak kita, orang tua kita, pasangan kita, seolah-olah tidak pernah dikatakan bahwa mereka tidak akan meninggal. Akan meninggal, pasti akan meninggal. Maka siap-siap aja. Kalau enggak kita duluan, ya mereka duluan, itu aja kan. Tinggal kapan dan di mananya, itulah yang kita tunggu. Tapi hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat dari Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, namanya beliau Abdurrahman, putra dari Sakhar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini kalau sudah begini namanya hadis, namanya disebut dengan hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu Rasulullah yang bersabda, tapi kemudian kata-kata selanjutnya dinisbatkan kepada Allah. Jadi yang mengatakan kata-kata ini sebenarnya Allah, tapi diungkapkan dengan redaksi Nabi. Jadi hadis itu ada hadis memang Nabi yang mengungkapkan maknanya dari Nabi, Nabi yang mengucapkan. Ada yang maknanya dari Allah, kemudian Nabi yang memberikan redaksinya. Hadis qudsi ini maka dikatakan ini adalah firman-Nya Allah ya, kata-kata Allah. Hanya saja itu bukan Al-Quran. Jadi hadis qudsi itu bukan Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran itu turun dengan lafadznya. Jadi lafadznya, redaksinya, kata-katanya turun dari Allah. Jadi Nabi itu tidak punya andil untuk memberikan lafadz, memberikan kalimatnya. Kalau hadis qudsi Nabi yang mengungkapkan. Kemudian Quran turun untuk ijaz namanya, untuk memberikan mukjizat, untuk melemahkan orang lain. Sedangkan hadis qudsi enggak. Maka kemudian hukum Al-Quran tidak ada kepada hukum hadis qudsi. Kalau Quran itu kan tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak mempunyai wudu, tidak boleh dibawa
Kemudian orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau hadis qudsi, enggak. Boleh untuk dibaca, boleh untuk dipegang. Kemudian ya, pahala-pahala yang ada di Quran, itu tidak ada dalam hadis qudsi. Artinya kalau baca Quran kan, ini saking luar biasanya Pak ya. Al-Quran itu kalau kita baca setiap hurufnya itu kan, satu hurufnya bukan satu kalimat ya, itu mendapat 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Hadis qudsi tidak seperti itu. Makanya hadis qudsi itu ya ungkapannya dari Nabi, maknanya dari Allah. Maka kemudian Nabi mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ma li abdil mu'mini indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannata. Ma li abdil mu'min, tidak ada bagi hambaku yang mukmin, tidak ada apa, saya tidak mempunyai balasan, kata Allah. Idza qabattu safiyahu, ketika saya cabut safiyahu, saya renggut ya. Safiyahu orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Safiyun itu orang yang dicintai, disayangi. Min ahli dunia, dari penduduk dunia, dari keluarganya yang dunia. Summah tasabahu, kemudian dia ikhlas, kemudian dia berserah kepada Allah, kemudian dia sabar, maka saya tidak punya balasan apa-apa bagi orang yang begini, kata Allah, illal jannah, kecuali surga. Maka orang yang sabar ketika keluarganya meninggal, orang yang sabar ketika keluarganya ada yang wafat, ada yang meninggal, maka kata Allah, sudah nih, saya nggak punya balasan apa-apa kecuali balasan tertinggi, kata Allah. Apa itu? Ya surga lah gitu ya. Surga Pak. Jadi kadang-kadang kan ada musibah yang besar menimpa kita, tapi Allah itu fair, adil. Musibah ini disandingkan dengan keutamaan ini. Musibah besar ini disandingkan dengan pahala ini. Musibah ini disandingkan dengan keutamaan ini. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah, kenapa kok dibuat meninggal anak saya? Kenapa kok ini kan masih muda kasih? Itu semakin besar musibahnya kalau kita sabar, semakin besar juga keutamaan, derajat, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak ya, syaratnya tapi harus sabar gitu ya. Ini repot nih ya. Harus sabar ya, syaratnya sabar. Kalau enggak sabar ya enggak. Ngerti ya? Jadi musibah sendiri itu tidak mendatangkan pahala. Tapi bagaimana kita merespon pada musibahnya, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merespon dengan sabar atau merespon dengan menyalahkan takdir. Kita respon dengan ihtisab, dengan ikhlas, berserah pada Allah, atau kita menyalahkan semuanya, nangis kemudian tidak terima. Itu yang dimaksudkan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Nabi ya. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Annaha, sungguhnya Aisyah, dia bertanya kepada Nabi anit ta'un, mengenai ta'un. Ta'un itu bisa kita artikan seperti pandemi atau penyakit menular. Penyakit seperti wabah lah ya, tapi wabah itu al-wabah lebih besar kecakupannya. Kalau ta'un lebih kecil. Jadi ada istilah pandemi, endemi, dan sebagainya gitu ya. Cuma ta'un yang jelas, orang yang tertimpa penyakit yang menular, yang mudah untuk berpindah kepada yang lain. Maka nanya Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana ini hukum ta'un ini ya? Maka Nabi mengatakan, fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Kata Nabi mengabarkan kepada Aisyah, ya Aisyah, ta'un ini, wabah ini merupakan siksa azab ya, yang Allah kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, dan kemudian Allah menjadikannya sebagai rahmat, kasih sayang kepada orang mukmin. Nih, kita lihat ya. Nabi mengatakan bahwa penyakit ta'un ini sebenarnya adalah siksaan dan juga rahmat dalam satu waktu. Jadi jangan pernah kita mengatakan, wah itu kena itu ya, penyakit itu, oh itu kena azab dari Allah. Enggak, belum tentu. Sama seperti musibah ya, oh gempa di mana itu? Di Palu, oh itu orangnya maksiat semuanya diadab oleh Allah. Belum tentu. Kenapa?
Karena sebenarnya Nabi mengatakan Allah mengirimkan azab kepada yang Allah kehendaki dan menjadikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Dalam syarahnya Ibn Adlan mengatakan illal kabair, dikutip dari Fathul Bari ya, dikatakan kecuali yang pelaku dosa besar. Syekh Zakaria dalam hasyiahnya mengatakan juga murtakibil kabiroh ini dikeluarkan dari rahmat ini. Artinya begini, kalau ada orang terkena penyakit, misalnya penyakit yang menular, jangan langsung dikatakan, oh ini azab nih gitu ya. Belum tentu. Bisa jadi itu rahmat dari Allah, cara Allah untuk meninggikan derajatnya. Oh ini misalnya kena musibah nih, gempa dan sebagainya, oh ini azab, oh belum tentu. Maka dilihat case per case, orang per orang ya. Bagi orang yang baik ini malah rahmat bagi dia. Karena dengan itu malah dia menjadi naik derajatnya. Dengan dia sabar maka mendapat pahala. Bagi orang yang kebalikannya maka dia bisa menjadi siksaan. Maka jangan sampai kita mengatakan oh tsunami di situ misalnya, ini gempa di situ, kemudian oh berarti penduduknya diazab. Kita nggak tahu. Kecuali kalau Allah mengatakan, oh ini memang azab saya turunkan untuk warga ini misalnya, udah kita percaya. Kalau enggak ada wahyu yang mengatakan itu, maka kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa ini azab bagi si ini. Maka case per case. Ada orang yang ketika terjadi tsunami atau gempa sedang sholat, ya itu rahmat dari Allah. Dia meninggal ketika sholat, ketika baik. Ada orang yang sedang maksiat, ya mungkin azab dari Allah. Wallahu a'lam kan gitu ya. Maka Nabi mengatakan taun sendiri berpotensi menjadi azab bagi yang dikehendaki, berpotensi menjadi rahmat bagi yang mukmin. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamqusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Ini luar biasa Pak ya. Kata Nabi, maka tidaklah seorang hamba, seorang manusia, yaqa'u fit ta'un, dia jatuh dalam wabah, masuk dia dalam wabah, dalam pandemi penyakit yang menular ini. Kemudian apa syaratnya? Fayamkuthu fi baladihi, dia tetap tinggal di tempatnya, nggak kemana-mana Pak ya. Udah tahu kena corona malah tahu kemana-mana gitu ya, biar kena semuanya, katanya gitu kan gitu. Ada orang yang aneh Pak, dia ini kena corona sudah saya bagi-bagi ke yang lain, katanya gitu, biar kena semuanya. Nggak begitu, jangan. Syaratnya dia masuk dalam tempat wabah, kena dia, kemudian yamkuthu fi baladihi, kemudian dia tinggal di tempatnya, nggak kemana-mana. Sabiran, sabar. Muhtasiban, ikhlas. Ikhlas. Apa maknanya muhtasib? Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu tidak mungkin menimpa kepada dia kecuali apa yang Allah tuliskan untuk dia. Tidak akan kena saya musibah apapun kecuali yang Allah menakdirkan. Kalau saya tinggal di sini, kemudian Allah tidak menakdirkan, ya nggak akan kena. Walaupun saya lari kemanapun, kalau sudah waktunya kena ya kena gitu ya. Orang seperti ini kata Nabi, illa kana lahu mithlu ajri syahid, dia mempunyai pahala seperti pahalanya orang syahid. Syahid itu orang yang meninggal di dalam peperangan atau fisabilillah. Makanya, tapi ini ya syahid di sini artinya syahid di akhirat ya. Di dunia tetap dimandikan, tetap disolati, tidak seperti syahid yang asli. Oleh karenanya para fuqaha mengatakan syahid ada 3. Ada syahid dunia akhirat. Di dunia dihukumi syahid, tidak dimandikan, dibiarkan dengan meninggal dengan darahnya, karena darahnya kelak bersaksi untuk dia. Di akhirat juga pahala syahid. Ada orang yang syahid di akhirat, artinya dia mendapat pahala syahid di akhirat, tapi dunia diperlakukan seperti biasa, dimandikan, disolati. Ada orang yang syahid di dunia, tapi di akhirat tidak mendapat pahala syahid. Kenapa? Dia berperang di jalan Allah, berjuang fisabilillah, tapi salah niat dia Pak. Ini salah, dia berjuang di jalan Allah, mati dia. Tapi karena dia salah niat, malah kok nggak mendapat pahala syahid. Di dunia dia perlakukan syahid, di akhirat tidak menjadi syahid. Termasuk orang yang syahid di akhirat adalah siapa? Orang yang meninggal gara-gara dalam wabah ya. Tapi syaratnya tadi tuh. Pertama dia kena wabah itu, masuk dalam tempat wabah tadi, kemudian dia tinggal di dalamnya, nggak kemana-mana, nggak sembrono dia ya. Udah tahu kena kan, masih aja gabung sama orang lain gitu ya.
sabar juga, kemudian muhtasib. Ihtisab itu artinya dia ikhlas kepada Allah, berserah kepada Allah, dan dia tahu bahwa tidak mungkin menimpa dia kecuali yang Allah takdirkan untuk dia. Maka pahalanya pahala syahid. Pahala syahid. Syahid itu banyak Pak ya. Yang syahid akhirat itu banyak, termasuk orang yang meninggal ketika melahirkan, syahid akhirat. Karena dia perjuangan kan. Juga yang paling unik, orang yang meninggal gara-gara menahan rasa cinta kepada lawan jenisnya, itu syahid tuh. Ada orang senang ke perempuan Pak ya. Tapi syaratnya nggak diungkapkan ya. Nggak diungkapkan, nggak nggak diterjemahkan menjadi maksiat, nggak pacaran, nggak ketemuan gitu ya. Senang ke perempuan, nggak bisa ngungkapin. Uang bini orang kan itu ya misalnya. Boleh nggak? Bukan masalah bolehnya. Cinta itu Pak, kita nggak ngontrol kan, tahu-tahu seneng aja ke orang kan gitu ya. Mau bini orang, mau bukan, seneng aja. Karena sudah nggak mungkin, sudah ditahan. Gara-gara itu mati misalnya, terlalu menahan itu ya. Itu mati syahid. Di dalam fikih Syafi'i disebutkan itu meninggal. Kenapa? Karena dia berjuang untuk menahan hawa nafsunya tadi. Hawa nafsunya. Ini untuk anak-anak muda ini harus kita ini kan ya. Jadi jangan dianggap ketika kamu senang ke perempuan kemudian kamu tahan itu, kamu kemudian jadi cemen. Enggak, itu besar pahalanya. Bahkan kalau mati syahid itu ya. Karena dia berjuang untuk menahan hal tersebut. Maka termasuk juga ya orang yang ta'un ini, masuk dalam wabah ini, yang meninggal insya Allah matinya mati syahid. Matinya syahid di akhirat walaupun dunia tidak dianggap syahid. Yang ke-10, wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas juga, sami'tu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, kata beliau, kata Anas ini. Apa sabdanya? Innallaha azza wa jalla qol, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi lagi. Ini luar biasa Pak. Idzabtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannata yuridu 'ainaihi, rawahul Bukhari. Kata ini Nabi menceritakan langsung firman Allah ya. Jadi Allah mengatakan, jika saya uji, idzabtalaitu 'abdi, jika saya uji seorang hamba, saya uji hambaku bihabibataihi, dengan dua yang paling dia cintai. Yang dimaksud habibah ini kan kesayangan, kecintaan. Dua kecintaan ini bukan dua istri, bukan ya. Ini dua kecintaan, yuridu ainaihi, yang dimaksudkan dua matanya. Jika ada orang yang Allah uji kehilangan penglihatan, fasabar, kemudian dia sabar dia, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan semuanya. Coba saya begini, coba saya begitu, kalau begini, kalau begitu. Ingat ya, lau itu kalau, seandainya itu kan taftah amal syaitan, itu membuka pintu perbuatan setan ya. Maka kemudian dia sabar, tidak menyalahkan itu ya. Awwadtuhu minhumal jannah, maka saya ganti untuk dia, kata Allah, apa? Surga. Ini Pak ya. Pertanyaannya begini, kenapa kok misalnya kok mata? Karena mata itu dalam kata ulama, mata itu termasuk pintu dunia Pak ya. Kalau sudah kehilangan mata itu gelap, itu sudah seperti penjara itu. Nggak ada ini. Jadi alhamdulillah ala hadihin nikmah ya. Bagi yang kehilangan itu sudah ini. Kemudian ini yang unik nih ya. Ini yang harus kita syukuri, nikmat teknologi lah ya. Dulu itu orang biasa kehilangan penglihatan Pak. Kalau sudah umur 30-35 sudah mulai buram ya. Mulai sudah min atau plus. 40 sudah mulai lihat itu sudah agak jelas. 50 sudah ini. 60 itu sudah putih aja gitu. Sekarang alhamdulillah sudah ada kacamata itu. Coba lihat Pak ya. Jadi banyak dari kita sudah umur 40-50 ke atas itu sudah butuh kacamata karena sudah plus, atau kadang-kadang dari kecil sudah min gitu ya. Dulu bayangkan ketika sebelum ada kacamata ya, ini saya juga sudah lihat dia sudah mulai agak ini gitu, jauh-jauh sudah agak kelihatan gitu. Ini orang itu banyak, kalau kita lihat biografi ulama, di akhir hayatnya dia buta gitu ya. Bukan buta maksudnya, bukan buta plek itu, bukan. Maksudnya itu kayak plus gitu, kayak minus plus gitu ya. Silinder ya, kayak gitu-gitulah. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Ini penyembuhannya juga luar biasa. Ada
ada ya, lasik ya. Jadi operasi lasik juga ada. Kemudian juga ditemukan ya kacamata ini membantu luar biasa. Dulu bayangkan, kalau belum ada kacamata, belum ditemukan itu, maka orang itu ketika sudah umur 50-60 itu sudah dianggap seperti orang buta, udah agak kelihatan gitu. Maka ini kita ini kehilangan sumber pahala sebenarnya ya. Nikmat tapi menghilangkan sumber sabar ketika ditemukan kacamata ini. Kenapa? Karena di akhir-akhir hayat, orang itu kalau sudah 50-60 ya, orang itu kan sudah gak kelihatan nih. Maka ketika Allah mengatakan, ketika saya uji dia dengan penglihatannya sudah nggak bisa, mau baca nggak kelihatan, lihat orang juga burem-burem aja gitu ya, maka dia sabar terus ya, maka kemudian saya ganti dengan surga. Sekarang ujian ini sudah mulai gak ada, karena sudah ditemukan teknologinya, ada apa ya, ditemukan solusinya, ada kacamata, kemudian ya disyukurilah. Dulu orang dengan tidak melihat dia dapat pahala sabar. Sekarang kita bisa mengatasi itu dengan ini, maka ditambahkan sabar itu dirubah menjadi syukur kan. Kita gunakan yang dulu orang nggak bisa melihat umur 40-50, sekarang masih bisa melihat jelas dengan bantuan kacamata dan sebagainya, ya kita gunakan itu dengan baik. Dengan untuk membaca, dengan baca Quran, melihat yang baik dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan. Kemudian mungkin demikian ya, kalau mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang ini. Kalau nggak ada, kita baca satu lagi lah, langsung kita tutup. Kalau masih ada yang ditanyakan, disilahkan dulu. Saya nggak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kata sabar itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi dalam realisasinya itu sangat sulit. Bahkan bisa bisa disimpulkan bahwa sabar itu adalah identitas diri seseorang. Maka yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita melatih kesabaran itu dan yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat? Karena kata Allah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Tapi kalau kita tidak berlatih untuk menjadi seorang yang sabar, itu sesuatu yang sangat sulit ketika kita berhadapan dengan momen cobaan yang demikian berat gitu. Bahkan ada sebagian dari pengalaman hidup saya, saudara kakak saya itu benar-benar taatlah kepada Allah. Tapi ketika menerima penyakit leukemia dan dinyatakan divonis hidupnya tidak akan lama lagi, terbesit dalam kata-katanya, kenapa hal ini terjadi pada saya? Saya hidup baik, nggak pernah makan, jajan, dan sebenarnya pokoknya banyaklah kebaikan yang dia lakukan. Nah, jangan sampai kata-kata itu terucap ketika kondisi di mana ujian itu demikian berat, kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melatih tingkat kesabaran? Karena kesabaran adalah identitas diri seseorang. Demikian tadi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya begini, saya juga nggak tahu gimana cara melatihnya ya. Saya juga nggak sabar juga. Sebenarnya begini, secara teoritisnya ya, walaupun saya sendiri juga bukan orang yang penyabar ya, bukan ya. Secara teoritis itu paling sederhana ya. Kita uji kita latih dari yang kecil-kecil gitu ya. Sebelum yang besar kita yang kecil nih ya, misalnya kehilangan apa misalnya, itu mulai sabar. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak keluar kata-kata yang seperti tadi. Misalnya kecil apa? Misalnya kehilangan sendal, atau misalnya anak misalnya gangguin waktu gimana gitu ya, tidak langsung marah, tidak langsung emosi misalnya begitu. Biasa secara teoritis biasanya dimulai dari kecil-kecil. Kemudian satu lagi yang dijelaskan ulama itu, dengan ini yang paling penting ini, kita terbiasa bergaul dengan orang yang sabar juga, itu akan lebih cepat kita untuk
ikut sabar. Jadi misalnya begini, ada guru kita misalnya, atau orang tua kita, atau siapapun yang kita anggap dia nih orangnya sudah penyabar, biasanya kena apapun sangat normal, itu luar biasa bagi dia untuk menghadapi hal tersebut, sabar dia. Kalau kita sering bergabung dengan dia, lama-lama menular itu ya, menular. Maka cara paling paling terbaik sebenarnya kita bergabung dengan orang yang penyabar, kita akan tertular menjadi sabar. Tapi siapa yang penyabar ini kita nggak tahu juga nih gitu kan. Kadang kita ketemu ya, wah ini kita punya guru misalnya, dia baik secara keilmuan, tapi dia emosian luar biasa, temperamen kadang-kadang begitu. Ya kita nggak tahu kan. Kalau ada ketemu yang orang yang penyabar, kita bergabung dengan dia, bermuamalah sering, maka kita akan tertular menjadi itu. Kemudian ya tadi kita mulai dari yang kecil gitu ya. Kemudian selanjutnya ya kita paling penting kalau belajarnya ya kita baca keutamaan sabar begitu. Keutamaan sabar, kemudian janji Allah sabar, tentang keutamaan sabar, insya Allah mulai membantu. Tapi memang secara latihan bagaimana ini kan memang agak sulit sabar. Ya karena kenapa? Ya karena sabar sendiri memang sifat luar biasa. Memang identitas muslim begitu. Karena dikatakan ada dua sifat yang sangat melekat pada muslim. Kenapa itu? Karena memang hidup ini nggak lepas dari dua. Pertama ya bersyukur, kedua sabar. Karena hidup itu kalau enggak nikmat yang harus disyukuri, ya biasanya kalau bukan nikmat ya ujian yang harus kita sabar itu aja. Kita sehari-hari ini kadang-kadang ada nikmat, itu dituntut untuk syukur, ada musibah dituntut sabar gitu ya. Maka setiap hari nggak pernah lepas dari dua itu. Kalau nggak sekarang waktunya kita bersyukur, ntar lagi waktunya sabar gitu ya. Persekian detik aja berubah nih. Berubah, kadang-kadang langsung datang kabar, oh kita senang. Datang sesuatu, langsung kita jengkel gitu ya. Itu menuntut syukur, sabar, syukur, sabar. Oleh karenanya dua ini di Quran juga disebutkan luar biasa banyak. Dan memang harus kita memang ahli di dalamnya. Tapi bagaimana cara belajarnya itu juga itu. Saya sendiri juga hanya bisa baca doang, bukan berarti saya paling sabar, enggak. Kemudian ya tadi itu ya, pokoknya ringkasannya pertama ya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu agar agar kita terbiasa kepada yang besar ya harapannya. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang penyabar karena memang sifat itu pasti akan menular ya. Ya, kemudian membaca keutamaan sabar, insya Allah akan mudah untuk terbiasa sabar. Mungkin itu tips yang itu yang sangat umum lah ya. Tapi gimana resep aslinya, wallahu a'lam. Saya juga nggak bisa. Secara ini agak sulit juga. Saya juga bukan orang penyabar soalnya. Masya Allah. Jinsat. Assalamualaikum. Menambahkan pertanyaan Pak Dodi tadi. Kalau saya teringat dengan kalimat innallah ma'as sabirin. Artinya sebetulnya kalau saya memahaminya, sabar itu terjadi ketika pertama itu adalah kita meyakini bahwa itu adalah ketentuan dari Allah. Artinya kembali bergantung kepada Allah, setiap ketentuan ini adalah yang terbaik. Nah, jadi orang kalau saya memahami innallah ma'as sabirin itu kan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita tuh memahaminya kebalik kadang-kadang. Justru ketika kita itu karena ada Allah kita jadi sabar, bukan karena kita jadi Allah bersama kita kan gitu. Jadi mungkin menambahkan aja, ketika semua kejadian ini kita kembalikan kepada Allah bahwa itulah yang terbaik, maka apapun itu kita akhirnya insya Allah menjadi orang yang bisa lebih sabar. Mungkin itu Ustaz. Ya itu secara teoritis begitu Pak. Tapi kalau gini ya, ini saya punya teman ini, orangnya alim luar biasa. Alim, paham kayak tadi itu paham. Tahu ayatnya, tahu sabar. Ketika dia kena musibah itu, langsung, maaf bahasa kasarnya, langsung ngomel dia. Kenapa? Ketika kita kan kalau bahasa kita normal begini duduk Pak ya, lagi duduk nih ya nggak kena musibah biasa aja gitu. Kita ingat ayat-ayatnya, kita paham, konsepnya kita paham, ini paham. Giliran mobilnya kena senggol Pak, wah ngamuk Pak, nggak bisa. Yang tadi sabar paham itu, hilang itu. Ini jalan kita nih, mobilnya kena serempet ini. Langsung maaf keluar kata-kata kasar. Memang repot ketika kita kena itu. Semua konsep ayat itu hilang gitu. Ngomongin ayat mana mobil saya disenggol kan gitu. Maksudnya yang dipertanyakan Pak Dodi tadi begitu tuh yang luar biasa tuh. Ketika dia sudah kena serempet mobilnya mahal lagi kan misalnya. Lah di situ langsung
sabarnya keluar, di situ maksudnya. Kalau saya teoritis memang benar, tapi saya sendiri juga begitu Pak. Kalau ketika pas momen kena itu, kadang-kadang besoknya baru nyesel, kenapa kok begitu ya gitu ya. Harusnya kan begini saya merespon. Cuma kalau sudah kena, ya udah itu. Ya Allah alam gimana caranya. Ini maksudnya begitu ya. Kalau secara ini memang benar kayak tadi, tapi ketika kena musibah yang tadi itu, maka pada momen kita kena itu, kadang-kadang semua yang kita, jangankan ini ya, kita baca, kita dengarkan, hilang. Itu yang dimaksudkan, maksudnya sabar di situ maksud yang diinginkan. Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masih mengenai topik sabar Pak Ustadz. Luar biasa tadi. Tadi ada penjelasan dari Pak Ustadz bahwa orang yang menahan serangan pertama sabar akan mendapat pahala di surga. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ketika kita mendapat serangan pertama, musibah, kita rasanya dada ini mau meledak. Tapi ledakan tadi, pikiran tadi muncul, kenapa saya kena gitu ya. Ini mungkin kita protes kepada Allah. Tapi tadi, pikiran tadi maupun tindakan tadi tidak kita lontarkan ke orang Pak. Nah itu Pak ya. Apakah itu yang akan mendapat pahala atau yang bagaimana? Dada ini meledak, ya kan? Tapi dia tahan terus, tapi dia tidak lontarkan ke orang, ya Pak Ustadz ya. Nah itu hitungan yang mendapat pahala itu seperti apa? Tapi pikiran tadi, pikiran protes kepada Allah itu muncul, namanya manusia kan. Nah tadi yang mendapat surga tadi yang bagaimana Pak Ustadz? Apakah ketika kita melontarkan ke orang itu berarti kita tidak sabar? Udah pasti, orang tahu kita tidak sabar. Tapi ketika kita menahan, dada ini merasanya meledak, pikiran pun kenapa kejadian menimpa saya. Nah, tapi itu tidak kelontarkan ke orang, apakah itu termasuk sabar? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan luar biasa. Ini yang dimaksud sabar itu memang benar tadi, termasuk sabar jika orang itu tidak emosi di dalam dirinya tidak dikeluarkan menjadi tindakan kata-kata. Kalau dia secara normal langsung ketika terjadi ya langsung keluar perasaan emosi yang luar biasa, tapi ditahan, itu ulama mengatakan termasuk dari sabar. Apa maksudnya? Memang begitu, karena memang ini Pak ya, tahu-tahu marah gitu ya, tahu-tahu kita sedih. Itu kan bukan kita, bukan dari kita kan. Itu tidak masuk dalam kontrol kita. Tahu-tahu marah aja gitu, tahu-tahu sedih aja ketika mendengar kabar. Yang masuk ke kontrol kita, marah ini kita rubah menjadi kata-kata yang hina, kotor, itu masuk dalam kontrol kita. Atau berubah jadi perbuatan yang tidak baik, itu masuk dalam kontrol kita. Oleh karenanya, kalau hanya sekedar ada emosi yang dari luar, itu tidak masuk dalam suatu yang dilarang. Makanya Allah mengatakan kalau kita lihat dalam surah Al-Imran ya, dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat mutakin. Jadi bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan juga kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Maka Allah mengatakan siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang biasa berinfak dalam sir dan juga alaniyah ketika sulit lapang. Kemudian dikatakan wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Bukan tidak ada amarahnya, bukan. Ada amarahnya tapi bisa ditahan oleh dia. Jadi dada meledak seperti kata-kata Bapak, cuma meledaknya jangan sampai keluar dari mulut gitu ya. Sekedar ada emosi, ada emosinya, ada perasaan, ada emosi, mau marah, itu termasuk kadhiminal ghaidh, itu orang yang bisa menahan amarah, itu baik. Jadi orang sabar itu kalau memang nggak ada perasaan apa-apa ya bukan sabar namanya Pak. Apa yang mau disabarin juga nggak sedih. Dengar orang tuanya meninggal nggak sedih ya bukan sabar namanya, karena memang tidak ada perjuangannya. Yang sabar itu maksudnya adalah ada sesuatu yang luar biasa tapi dia mampu menahannya, disitulah dia diminta untuk sabar. Kalau memang dada meledak tadi kemudian ditahan, di situ sabar. Kalau memang nggak meledak sama sekali, kita dengar orang meninggal biasa aja gitu ya, itu bukan sabar memang, itu memang nggak ada apa-apanya kan gitu. Apalagi misalnya si itu meninggal kemudian senang gitu ya, itu bukan sabar itu Pak. Ini ya. Maksudnya sabar tadi yang benar. Jadi ada emosi luar biasa yang itu ingin dilampiaskan dengan kata-kata kotor atau dengan kata-kata yang tidak baik, baik itu kata
memisuh ya, atau dia menyalahkan takdir, atau dia menangis, atau dia begini dan sebagainya, kemudian dia tahan sampai tidak keluar sama sekali. Di situ sabar. Tadi Ustadz mengenai pikiran gimana Pak Ustadz? Ketika kita punya pikiran untuk memprotes kepada Allah, tapi tidak kita lontarkan, tidak ada seorang pun yang tahu Pak Ustadz, tapi pikiran kita muncul. Ya, itu gimana? Termasuk kategori sabar bukan Pak Ustadz? At-tasaul ini ada ini ya, memang ada dua nih. Ada perasaan yang bukan kontrol kita ya. Jadi perasaan bukan kontrol kita ini sesuatu yang datang langsung tahu-tahu sedih, marah, senang, itu memang di luar kontrol kita. Kadang-kadang kita lihat orang di mukanya menjengkel, kata tahu jengkel aja orang ini gitu ya. Ini nggak masuk ini, jelas. Sedangkan kalau kita masuk niat, kita bertanya-tanya, itu kita yang memikirkan. Sebenarnya itu juga harus dikontrol. Biasa kita keluar kenapa ini ya? Maka kemudian kita harus kembalikan lagi ke misalnya apa yang kita pelajari, misalnya karena semua tujuannya begini sebagainya. Jadi mempertanyakan banyak hal itu dibolehkan sekedarnya aja gitu. Boleh. Ya timbul pertanyaan boleh Pak. Karena itu dorongan paling utama untuk kita belajar kan gitu. Misalnya kenapa kok kena begini? Apa hikmahnya? Itu yang mendorong kita untuk belajar. Malah ya dibolehkan untuk tasaul. Tasaulat itu kita bertanya-tanya kenapa kok begini sebagainya, itu dibolehkan. Jadi intinya tidak sabar tuh ketika kita melontarkannya kepada orang lain sehingga orang lain memahami apa yang perbuatan kita. Gitu Pak Ustadz ya? Iya. Kalau kepada Allah kita mengadu boleh. Oke. Tapi menyalahkan enggak. Ya, makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Kalau mengadu malah seharusnya kita mengadu kepada Allah. Karena memang di Al-Quran juga disebutkan ketika Nabi Ayyub ya. Nabi Ayyub itu masih dianggap sebagai orang penyabar padahal beliau bahasa kitanya itu bermunajat. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah ini massan yadur, ya Allah saya terkena kemalangan ini, saya kena kesulitan ini gitu ya, tapi tetap dikatakan penyabar. Jadi kalau kepada Allah mengadu kita, bermunajat, kita berdoa, kita mengeluh gitu ya, itu tidak masuk dalam apa namanya orang yang tidak sabar. Tapi dia mengeluh orang lain, kalau kita kan gini Pak ya, ketika kena musibah, doa enggak, munajat enggak, di medsos langsung nangis di medsos, ada emotikonnya kan, emosinya. Giliran doa enggak dia gitu. Itu yang disalahkan, yang enggak boleh. Karena jadi dalam sebuah ayat di wa ayyuba, ketika Nabi Ayyub mengadu ya, anni masaniyad-dur gitu, saya kena kemalangan gitu ya. Wa anta arhamur rahimin, ini masih dianggap sebagai orang sabir, orang yang bersabar. Jadi bermunajat kepada Allah, mengeluh kepada Allah itu masih dibolehkan masuk dalam kriteria orang yang sabar. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan dua di online, saya izin bacakan Ustaz. Yang pertama, apakah sabar itu hanya untuk hal-hal yang tidak baik saja? Lalu yang kedua, dalam beberapa ayat Al-Quran, kata sabar itu selalu disandingkan dengan takwa. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang sudah mencapai tingkat sabar itu berarti orang yang bertakwa? Kalau sabar apakah bagi orang yang tidak baik saja gitu ya, apa tidak baik? Pertanyaan pertama, apakah sabar bagi orang yang tidak baik saja? Apakah sabar hanya untuk berlaku untuk hal-hal yang tidak baik saja, menghadapi hal-hal yang tidak? Oh iya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sabar itu untuk 3 hal. Pertama, sabar memang yang paling jelas yang kita paham, sabar kepada hal-hal tidak baik, musibah ya. Jadi kena musibah kita sabar. Juga termasuk sabar adalah sabar kepada perintah Allah. Jadi kita nih Pak, kita jangan anggap sabar itu hanya untuk yang musibah, enggak. Memang ulama menjelaskan termasuk bagian dari sabar apa? Sabar kita untuk melaksanakan perintah. Kita bangun subuh capek Pak, tahu-tahu kita harus baca Quran, harus ini, harus sabar kita. Kadang-kadang sudah niat begini, udah capek luar biasa, harus sabar. Harus sabar di sini artinya sabar untuk melaksanakan perintah termasuk sabar juga gitu. Masuk. Menjauhi larangan juga sama. Jadi sabar kita menahan diri agar tidak masuk dalam larangan-larangan, tidak masuk dalam yang diharamkan juga disebut dengan sabar. Jadi sabar itu sabar dari menahan apa namanya musibah tadi ya. Sabar juga untuk melaksanakan perintah, juga sabar untuk
tidak jatuh dalam larangan termasuk sabar juga gitu ya. Artinya kita ini kalau kita ingin ibadah pun dituntut untuk sabar kan, sabar dalam banyak hal gitu ya. Sabar kita melangkah ke masjid, sabar kita nyentuh air, tahu-tahu kita duduk, tahu-tahu adzan gitu, ngapain adzan kan belum makan, sabar juga. Jadi sabar itu dalam banyak hal dibutuhkan sabar. Termasuk juga sabar menahan nafsu gitu ya, sabar juga. Sabar misalnya tahu-tahu pengen aja komen jelek gitu ya. Tahan aja, jangan sampai komen yang ini gitu ya. Ada orang menyangka dikiranya kalau dia pakai akun yang di Facebook, di Instagram, di TikTok atau di YouTube gitu ya. Kalau dia atas nama sendiri, sopan dia. Giliran pakai akun lain, akun second account yang tidak tahu dia kasar ketika ngomong gitu ya. Ngerasa dia nggak ada yang nggak ada yang mengawasi gitu ya, nggak bisa. Jadi sabar itu ya mencakup banyak hal. Sudah dijelaskan dulu dalam ibadah juga harus sabar, melaksanakan perintah, larangan juga sabar, hawa nafsu juga sabar, termasuk ya musibah. Musibah ini sebagian dari itu. Kemudian sabar digabungkan dengan ketakwaan gitu ya. Ya memang begitu, karena memang dikatakan begini, takwa itu asas kulli sifat. Jadi takwa itu dasar dari semua sifat. Kalau sudah bertakwa, artinya sifat yang lain sudah kena nih gitu ya. Kalau ingin bertakwa nih ya, sebenarnya takwa itu gabungan dari sifat yang lain. Badul ulama yaqul hakata, sebagian mengatakan begitu. Jadi kita ini akan dianggap bertakwa kalau sudah sabar, sudah bersyukur, sudah qanaah, sudah hilm, sudah sebagainya. Maka kita kalau sudah sebagian kena, ya sudah sebagian takwa sudah dapat gitu ya. Jadi bertakwa itu kan puncaknya. Ketika orang bertakwa takut kepada Allah, itu ya sudah artinya sudah mendapatkan itu. Ada yang mengatakan enggak, takwa sabar gitu ya. Jadi takwa itu hanya takut. Ada yang mengatakan sabar itu ya sekedar bisa menahan amarah dan sebagainya. Bersyukur itu artinya mengerahkan semua anggota tubuh kita dalam kebaikan. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang jelas dalam banyak hal memang dikatakan takwa itu dikatakan asas, jadi hubungan dari semua hal. Jadi kalau sudah ingin bertakwa ya salah satunya harus sabar gitu. Maka berhubungan antara takwa dan ini. Hubungannya takwa itu merupakan yang umum dan sabar itu menurut sebagian ulama ya, sabar itu adalah sebagian dari ketakwaan. Untuk masuk takwa harus sabar, harus syukur dan sebagainya. Alhamdulillah. Fadhal. Sebelumnya saya juga ini sehat walafiat, berjamaah 5 waktu di sini sebelum diroboh ini masjid. Tiba-tiba saya kena stroke. Anak-anak saya melarang menerima tamu, melarang terima telepon karena saya selalu bersedih. Apakah itu juga termasuk tidak sabar atau bagaimana? Melarang menerima tamu. Ya, artinya kalau teman-teman saya datang untuk membesuk ataukah menelpon, begitu saya terima telepon, saya langsung bersedih hati. Karena saya pikir saya ini tadinya sehat walafiat, bisa kemana-mana, apa segala. Tiba-tiba terus tidak bisa berjalan, tidak bisa ini. Apakah itu termasuk melanggar atau bagaimana itu Ustaz? Masya Allah. Ya, kalau ya sedih seperti biasa, ya mungkin masih masuk dalam sabar. Tapi sedihnya bagaimana dulu ya? Kalau kita sedih karena kena penyakit apapun itu tidak mengeluarkan kita dari sabar, sekedar sedih. Kemudian semua penyakit apapun, jadi nanti ada hadis yang mengatakan, Nabi mengatakan tidak menimpa seorang muslim dari capek, letih, gelisah, sedih, sakit, kemudian bahkan tertimpa tertusuk duri, kecuali Allah memberikan banyak keutamaan. Pertama, Allah ampuni dosanya. Kemudian juga Allah juga akan memberikan dalam hadis yang lain ya, meninggikan derajatnya gitu ya. Jadi
toh anggaplah dulu memang tidak bisa menerima, tapi kan kedepannya juga harus berubah gitu misalnya. Tapi kalau cuma sekedar sedih misalnya, ya nggak apa-apa, sedih, semua orang kena musibah pun pasti sedih. Tapi kedepannya lah gitu ya, kedepannya ya biasa aja, karena ya semua orang juga harus meninggal juga kan, baik dengan cara apapun dia pasti akan meninggal. Tapi bersyukurlah ketika ada orang yang oleh Allah diberikan ujian sebelum meninggal, karena itu mungkin cara Allah menghapus dosa kita sebelum kita meninggal. Maka kita rubah cara pandang kita. Jangan dianggap ketika kita misalnya kena musibah, sakit sebelum kita meninggal, oh ini cara bahwa ini misalnya Allah tidak sayang, enggak. Bisa jadi karena Allah sayang ke kita, maka kemudian ya, dosa itu dihabiskan sekarang dengan cara diberikan ujian-ujian yang ada sekarang misalnya. Sehingga apa? Sehingga nanti kelak ketika kita menghadap Allah itu benar-benar bersih karena sudah habis ketika di dunia gitu. Insya Allah begitu. Insya Allah ya kita syukuri, kita sabar, ya semuanya pasti akan Allah Subhanahu akan angkat derajat kita insya Allah. Apapun ya, saya tidak secara kasus per kasus, apakah ini masuk sahabat tidaknya juga saya akan kebingungan, siapapun kebingungan apakah ini sahabat tidak. Maka kita mulai introspeksi diri bahwa bersedih itu ya nggak ada problem sih sebenarnya, karena Nabi juga ketika kena musibah pun ya sedih gitu ya. Melebihi atau tidak itu yang jadi pertanyaan. Kalaupun melebihi ya yang penting ya kedepannya kita berubah baik ya. Masya Allah, insya Allah Allah menginginkan terbaik untuk Bapak, insya Allah meninggikan derajat Bapak dan mengampuni dosa Bapak, insya Allah. Kalau orang bertanya, Ustaz, kenapa bisa kena sakit yang seperti ini, saya harus jawab bagaimana itu, Ustaz, kan tidak boleh kita ini. Ya jawabnya ya kehendak Allah gitu ya, nggak ada masalah. Enggak, maksudnya orang sakit itu kan bukan aib gitu ya, itu masalahnya bukan sesuatu yang harus disedihkan gitu ya. Kena ya sudah kena, meninggal ya meninggal aja kan, semua orang pasti meninggal. Emang dikira yang nanya juga akan mati, pasti mati juga gitu kan. Hanya problemnya matinya dengan apa juga kan. Maka Nabi mengatakan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Pokoknya kalian ingat aja, pasti semuanya juga perbanyak mengingat mati, karena semuanya pasti akan mati juga. Maka saya bukan ingin menasihati lebih tua ya, bukan ya. Tapi maksudnya saya juga enggak mengalami, saya bingung juga. Makanya dikatakan begini, cara kita memperbaiki apa ya, menghadapi dengan riang apapun yang kita hadapi, kita coba bermuamalahnya, kita hadapi dengan riang. Anggaplah toh kenapa kok sakit? Ya Allah menghadapi begini, ngapain lagi kan gitu. Problemnya bukan kenapa sekarang, ke depannya kita harus bagaimana kan menyikapinya. Dan toh juga ya sakit begitu apapun itu juga bukan suatu yang aib secara sosial kan, secara agama enggak kan gitu. Malah itu bisa menjadi sesuatu yang meninggikan derajat kita. Itu. Jadi cara pandangnya mungkin kita rubah dan kedepannya insya Allah kita perbaiki, itu yang ini. Masya Allah. Allah barik fikum. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, mungkin ini terakhir, Ustaz. Di chat itu yang bertanya bagaimana menghadapi orang yang sering lamban atau menunda-nunda kepentingan banyak orang. Apa kita juga menghadapi orang yang lambat atau menunda-nunda kepentingan banyak orang? Wah, ini tendensi kayaknya mengarah kepada satu orang, ini kan repot ini. Saya pernah di satu masjid ditanya gimana menghadapi seorang yang begini-begini. Orang yang nanya di sini, yang dituju maksudnya yang sini gitu ya kan, repot, saya bingung gitu. Saya jawab ternyata yang disinggung sebelahnya, baru saya paham sebelahnya. Tapi begini ya, intinya ini kita anggaplah ini hanya pertanyaan biasa, enggak nyinggung siapa-siapa ya. Karena ketika itu saya ditegur juga sama yang ini, Ustaz, itu nanya ingin nyinggung saya dia, katanya gitu. Wah, Allah lambat saya jawab juga, asal jawab juga kata saya, itu kan kita nggak tahu. Ya artinya ya kalau begitu kan artinya diingatkan aja, misalnya harus ada yang berani mengingatkan bahwa ini nih bukan kepentingan umum, harus didahulukan dan sebagainya. Ini tapi ya memang ya harus ada yang berani ini ya, yang berani negor lah gitu ya. Walaupun dia secara derajat di atas kita, jabatannya di atas, misalnya sosialnya lebih di atas, secara ekonomi di atas, harus ada yang berani negor gitu ya.
sederhana sebenarnya. Cuma ya takutnya takutnya dia nanya untuk saya ngomong agar orang yang sebelahnya kena tegur gitu ya. Jadi ini nggak ada maksudnya ya bisa kita ingatkan, mudahnya begitu kita ingatkan. Cara ini yang penting ya. Yang paling penting cara mengingatkannya yang benar. Jangan kita menasehati seorang yang kemudian menimbulkan sesuatu yang lebih besar ya. Malah gara-gara nasihati malah tambah jadi problem itu masalah. Jadi pilih kata-kata yang baik, nasihati dengan baik, kemudian jangan sampai timbul kemungkaran lain yang lebih besar, malah jadi tengkar misalnya. Kemudian negornya jangan di depan orang gitu ya. Depan orang itu malah sesuatu yang sederhana jadi tengkar, jadi luar biasa. Maka ditegur, caranya negornya dengan baik, redaksinya ngomongnya dengan baik, jangan di depan orang dan sebagainya. Demikian mungkin. Baik, alhamdulillah kita sampai pada akhir sesi dari pengajian kita. Semoga apa yang kita dengarkan kita kaji ada manfaatnya. Dan semoga Allah senantiasa bisa memberikan kita nikmat bisa mengaplikasikan apa yang kita kaji, yang kita dengarkan, sehingga kita menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan bisa memahami ilmu dan praktekannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita nikmat-nikmat besar yang lain. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita dan menutup ajar kita dengan husnul khatimah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.